kita membahas tentang dampak teknologi di kita, sisi positif dan negatif. Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Dalam 10 menit ke depan kita akan membahas tentang dampak teknologi digital, mulai dari sisi positif hingga sisi negatif. Teknologi digital memang sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, tapi apakah kita sudah menggunakan dengan bijak? Nah, teknologi digital sendiri itu adalah segala bentuk teknologi yang bekerja melalui sistem komputer, internet, dan perangkat elektronik. Contohnya smartphone, laptop, aplikasi sosial media, e-commerce, hingga kecerdasan buatan. Teknologi ini mempermudah banyak hal tapi juga membuat tantangan baru. Selanjutnya dampak positifnya yaitu pertama, komunikasi lebih mudah. Sisi positif pertama adalah komunikasi menjadi lebih cepat dan mudah. Dulu kita kan menunggu berhari-hari untuk menunggu surat. Tapi sekarang cukup dengan satu klik kita bisa mengirim pesan melalui panggilan video. Bahkan bertemu secara virtual. Teknologi membuat jarak tidak jadi menjadi penghalang. Kita dapat berhubung dengan teman, keluarga, bahkan orang dari seluruh dunia. Selanjutnya, akses informasi tidak terbatas. Nah, teknologi kita juga memberikan akses informasi tanpa batas loh kawan-kawan. Dengan internet kita bisa mencari apapun, pembelajaran sekolah, membaca berita, atau mempelajari keterampilan baru melalui video seperti konten. Nah, informasi menjadi lebih cepat, lengkap, mudah diakses. Hal ini mendorong kita menjadi masyarakat yang lebih cerdas. Dampak selanjutnya, pendidikan lebih praktis. Nah, di bidang pendidikan, teknologi di kita membawa perubahan besar. Kini kita menjadi pelajar dari mana saja melalui kelas online. Pembelajaran, banyak siswa merasa terbantu karena mengulang materi kapanpun mereka mau. Guru pun bisa menggunakan teknologi untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Nah, terus dampak positifnya bisa menjadi peluang bisnis. Nah, teknologi digital juga bisa membuat peluang bisnis yang sangat luas. UMKM bisa mempromosikan produknya secara online tanpa harus memiliki toko fisik. Banyak orang berhasil membuka usaha melalui media sosial, marketplace, atau website. Bahkan pekerjaan baru bermunculan seperti content creator, digital marketing, atau influencer. Tapi di sisi lain ada hal negatif dari adanya teknologi tersebut. Contohnya, salah satunya adalah kecanduan gadget. Banyak orang sulit lepas dari smartphone bermain game berjam-jam terus menerus scroll TikTok. Hal ini menyebabkan produktivitas membuat seseorang sulit fokus bahkan mengganggu pola tidur seseorang. Dampak negatif selanjutnya seperti cyberbullying dan keamanan data. Dunia digital juga menghadirkan ancaman seperti cyberbullying atau perundungan daring, komentar kasar, ancaman, dan penyebaran foto tanpa izin dapat terjadi dengan mudah. Selain itu, keamanan data pribadi juga menjadi masalah serius. Banyak orang tidak sadar bahwa data mereka bisa dicuri dan disalahgunakan aplikasi maupun situs tidak aman. Dampak yang selanjutnya yaitu interaksi sosial berkurang. Nah, teknologi memudahkan komunikasi, tetapi ironisnya banyak orang menjadi kurang berinteraksi secara langsung. Anak-anak dan remaja lebih memilih bermain gadget daripada bermain dengan teman. Keluarga berkumpul tanpa bicara karena masing-masing sibuk dengan ponselnya. Interaksi tatap muka perlahan berkurang dan empati bisa menurun. Selanjutnya dampak negatifnya yaitu penyebaran hoak. Di dunia digital informasi dapat menyebar sangat cepat. Sayangnya bukan hanya informasi yang benar, tapi terkadang informasi yang palsu. Hoax itu dapat menimbulkan kepanikan, kebencian, perpecahan. Oleh karena itu, kemampuan untuk memverifikasi informasi tersebut itu sangat penting biar nggak jadi penyebaran hoax untuk orang lain. Nah, selanjutnya itu ada dampak negatif yaitu gangguan kesehatan. Nah, penggunaan gadget berlebihan juga dapat berdampak pada kesehatan, mulai dari mata,
letih, sakit kepala, nyeri punggung, hingga pola tidur tidak teratur, bahkan paparan cahaya layar yang terlalu lama bisa menyebabkan gangguan konsentrasi. Semua ini terjadi jika kita tidak mengatur waktu penggunaan perangkat digital yang baik. Nah, kita tuh harus menggunakan itu buat misal biar kita sehat itu kita ikut lihat video, kita ikut senam atau aerobik atau nge-gym atau olahraga workout di rumah biar itu menjadi kesehatan kita menjadi sehat. Nah, selanjutnya kita tuh harus gimana ya menggunakan itu tuh harus kita ambil positifnya saja. Kalau bisa yang negatif harus kita buang agar yang bermanfaat buat kita. Nah, jadi kawan-kawan di sini harus pandai memilih mana manfaat yang positif dan manfaat yang negatif. Sekiranya yang positif maka diambil. Jika memang itu belum bisa positif maka kurangilah agar kita menjadi orang yang cerdas dan pandai menggunakan teknologi yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana sih cara menggunakan teknologi dengan bijak? Nah, untuk mengatasi dampak negatif ini ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, kita harus membatasi waktu penggunaan gadget. Misal kita harus mencari kegiatan produktif. Nah, kita tuh menggunakan gadget tuh ya 1-3 jam saja biar tidak terlalu bermain gadget terus-terusnya. Jadi kita ada waktu produktif sibuk jadi kan tidak memegang gadget. Nah, selanjutnya dengan memilih konten yang positif dan bermanfaat. Nah, konten yang positif dan bermanfaat itu kan membuat kita menjadi orang yang lebih positif gitu. Dengan adanya konten yang bermanfaat, pembicaraan yang positif, mungkin kita akan ikut dengan lingkungan yang seperti itu. Nah, itu harus dicontoh untuk kita sendiri ataupun orang lain yang terdekat dengan kita. Yang selanjutnya tidak menyebarkan informasi tanpa dicek. Jadi kita itu harus mengecek dulu informasi itu benar atau tidaknya. Jangan asal menyebarkan informasi jika itu memang tidak benar. Nanti kita akan masuknya jatuh ke dalam hoax. Jadi kan tidak baik untuk orang lain maupun kita sendiri. Nah, yang selanjutnya kita harus menjaga keamanan berarti. Jadi kita tidak boleh sembarangan membagikan data pribadi kita. Zaman sekarang banyak sekali cybercrime, terus penyalahgunaan data, digunakan pinjol, itu tidak baik. Nah, kita harus hati-hati menjaga data pribadi kita. Nah, yang selanjutnya tetap berkomunikasi langsung dengan orang sekitar. Nah, kita harus menjaga komunikasi langsung untuk apa? Ya, untuk agar kita lebih menjadi orang yang bisa bermasyarakat, tidak hanya berindividual di rumah saja. Nah, itulah pembahasan tentang dampak teknologi digital, baik positif maupun negatif teman-teman. Teknologi sebenarnya itu netral, semua tergantung bagaimana kita cara menggunakannya. Semoga video ini bermanfaat dan membuat kita lebih bijak dalam pemakaian perangkat digital. Terima kasih sudah menonton.